Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kembali. Biarpun ibadah online, kita percaya kuasa Tuhan terus hadir dalam setiap kehidupan kita, kuasa Tuhan terus hadir dalam rumah tangga kita. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk kasih-Mu di setiap kehidupan kami Bapak. Kau berikan kami kesempatan untuk ibadah ya Tuhan. Biarpun ibadah online, kami percaya kuasa-Mu terus hadir dalam rumah tangga kami ya Bapak. Kuasa-Mu terus mengurapi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi ya Bapak. Kami percaya Tuhan lawatan itu terjadi setiap kehidupan kami Bapak. Kau terus memulihkan setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami akan mulai ibadah online kami pada hari ini ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Sungguh kasih Tuhan sangat luar biasa bagi orang yang berharap padanya. Kita akan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku jauh ke dalam. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, oh, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama naik pujian walau 1000 rebah.
Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau biarkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau biarkan diriku walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom, selamat siang Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Apa kabar? Saya percaya di dalam Tuhan kita semua dalam keadaan sehat, baik, sukacita, dan tentu saja kita harus tetap semangat. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita mau tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kembali kami boleh beribadah walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kami, karena kami percaya urapan dan kuasa-Mu tetap turun melawat kami dimanapun kami berada. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga kami semua diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apakah saudara saat ini sedang memiliki pergumulan dalam doa, tetapi doa saudara belum dijawab-jawab juga oleh Tuhan, sehingga saudara merasa jangan-jangan doa saya itu hanya sampai ke eternit lalu turun lagi? Atau saudara sudah kehabisan kata-kata untuk berdoa karena sudah sekian lama berdoa, tapi jawaban doa yang saudara tunggu-tunggu belum juga dijawab oleh Tuhan? Dalam hati pasti saudara bertanya-tanya, kenapa ya kok doa saya belum dijawab-jawab juga? Ada apa ya? Nyampe gak sih doa saya kepada Tuhan? Nah saudara yang kekasih, hari ini firman Tuhan berbicara tentang
penghalang doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya pada dasarnya Tuhan itu memiliki 3 jawaban doa untuk setiap doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Jawabannya adalah yang pertama, Tuhan mengabulkan doa kita. Jikalau doa kita itu berkenan kepadanya dan sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan mengabulkan permintaan kita. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua jawabannya adalah tunggu. Tuhan mengabulkan, tapi nggak sekarang, nanti. Kenapa? Karena waktu Tuhan belum tiba, dan Tuhan juga mempunyai alasan tertentu untuk penundaannya itu. Juga selain itu, Tuhan ingin melihat ketekunan kita dalam berdoa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga jawabannya adalah Tuhan tidak mengabulkannya. Karena apa yang kita minta itu tidak baik menurut Tuhan. Padahal kita sendiri berkata ya dalam hati, nggak baik gimana? Kayaknya menurut saya baik deh. Saudara yang kasih, ingat, apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Nah kalau begitu, bagaimana doa yang belum dijawab oleh Tuhan? Nah kalau doa yang belum dijawab oleh Tuhan, bisa jadi karena ada penghalang yang belum dibereskan kepada Tuhan. Apa saja itu penghalang-penghalangnya? Sebenarnya ada beberapa hal. Cuma pada hari ini saya ambil 3 poin saja penghalang utama doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah karena dosa. Kita buka di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi jelas di sini dikatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Jadi yang menyebabkan atau penghalang antara kita dengan Allah kita ialah dosa-dosa kita. Jadi Tuhan mau supaya kita membereskan dosa-dosa kita terlebih dahulu, baru doa kita dijawab oleh Tuhan. Apa itu dosa? Dosa ialah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah atau pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah. Nah, saudara, lalu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara menyelesaikan doa saya kepada Tuhan? Caranya ialah dengan jalan kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jikalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan hidup kita. Saudara yang kekasih, di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11-32 dikisahkan tentang anak bungsu yang dia meminta harta bagian warisannya. Kemudian setelah mendapatkan harta itu, dia pergi meninggalkan bapaknya yang baik, yang sebenarnya di dalam kehidupannya itu tidak pernah ada kekurangan. Tapi dia pergi ke negeri yang jauh, dia memboroskan hartanya, dia berfoya-foya untuk memuaskan hawa nafsu duniawinya. Nah, ini adalah gambaran kita sebagai manusia yang seringkali berontak kepada Allah. Padahal kita hidup sudah di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam lindungan Allah Bapa. Tetapi kita sebagai manusia suka memberontak kepada Allah. Kita pergi meninggalkan Bapa untuk memuaskan hawa nafsu duniawi kita yang justru membuat kita kehilangan segala-galanya, seperti yang dialami oleh si bungsu ini. Ketika kelaparan tiba, uang dia habis, dia mau makan gak punya uang,
Nah saudara, sampai akhirnya dia menjadi pekerja peternakan babi. Kemana teman-temannya yang selama ini ditraktirnya? Pergi meninggalkan dia. Tidak ada satu orang pun yang menolong dia. Nah, si bungsu ini bekerja menjadi penjaga babi. Dia mau makan ampas babi pun nggak ada orang yang memberikannya, saudara. Sampai saking laparnya, saking begitu menderitanya, saudara. Hingga suatu saat dia mulai merenung, dia mulai teringat kembali kepada ayahnya. Di dalam rumah ayahnya, dia tidak pernah mengalami kekurangan, tapi di sini dia kelaparan. Akhirnya dia mulai berpikir, aku akan kembali ke rumah bapakku. Aku akan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah aku lakukan. Kemudian si bungsu ini pun kembali ke rumah bapaknya untuk mengakui dosa-dosanya, untuk mohon ampun kepada bapaknya. Nah, sang ayah dari jauh ketika dia melihat si bungsu ini kembali, dia kemudian berlari merangkul si bungsu tersebut. Begitu pula dengan Allah Bapa di dalam surga. Kalau kita kembali kepadanya, kalau kita mengakui dosa-dosa kita dan kembali kepadanya, dia akan membuka tangannya lebar-lebar. Saudara yang kasih, oleh karena itu janganlah hidup di dalam dosa. Mari kita mau bereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, sehingga doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua karena salah berdoa. Wah, pasti ini ada yang mikir nih, ada yang nanya, salah berdoa. Di mana letak saya salah berdoa? Kita baca dulu ya di dalam Yakub 4 ayat 3. Yakub 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, yang tadi tanya, waduh, kalau gitu tadi salah berdoanya di mana? Saudara, apakah saudara merasa, oh jangan-jangan di kalimatnya kali ya, yang ketika kita berdoa kalimatnya kurang indah, kurang puitis. Kalau begitu saya harus belajar puisi dong. Jadi kalau saya udah pintar puisi, saya akan berdoa kepada Tuhan. Dan saya akan bilang, Tuhan, di malam yang sunyi ini. Bukan gitu, saudara. Ya bukan karena kalimatnya yang indah, jadi kita salah berdoa, bukan itu. Karena Tuhan melihat doa kita dari kedalaman hati kita. Di dalam lagu kan ada lagu yang mengatakan dengan bahasa tetesan air mata saja Tuhan sudah tahu apa maksud kita, apa yang terpendam di dalam hati kita, apa yang ingin kita ceritakan kepada Allah. Jadi definisi salah berdoa di sini adalah karena motivasi berdoa kita salah, inginnya yang muluk-muluk, maunya kita itu memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Dan contohnya nih, misalnya mungkin anak-anak remaja ya, berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku ingin dia jadi jodoh saya, dia orangnya baik, dia orangnya cantik, orangnya ganteng, Tuhan tolong ya, pokoknya dia, saya nggak mau sama yang lain. Itu namanya kita memaksakan kehendak kita sama Tuhan. Padahal belum tentu hal itu di mata Tuhan itu baik ya. Atau kita juga mempunyai motivasi dalam berdoa hanya untuk memuaskan nafsu duniawi kita saja. Jadi ibarat katanya kita tuh egois, nggak mau peduli Tuhan tuh mau setuju apa nggak, sebodoh, pokoknya saya maunya begini. Itu yang dimaksud dengan motivasi dengan definisi salah berdoa. Jadi hati-hati dengan motivasi saat kita berdoa. Itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, penghalang doa yang tidak dijawab oleh Tuhan adalah karena kita hanya mau minta tapi tidak pernah mau membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. Di dalam Amsal 21 ayat 13, kita buka sama-sama. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Ingat saudara yang kasih, Tuhan tidak mau menjawab doa seseorang kalau di dalam realita kehidupannya
dia tidak mau berbagi kasih ya dengan sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, biarlah kalau ada doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, jangan kecewa dulu sama Tuhan. Jangan merasa kok Tuhan gitu ya, gak mau jawab-jawab doa saya. Mari kita mau koreksi di dalam diri kita ya. Apakah ada dosa yang masih tersembunyi di hati kita yang belum kita bereskan kepada Tuhan? Atau apakah ada motivasi kita yang salah? Kita mempunyai rencana-rencana yang jahat dalam hati kita, atau rencana-rencana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Ataukah kita hanya maunya minta terus kepada Tuhan, tetapi kita tidak mau memberi kepada sesama, alias pelit gitu ya, tidak mau membantu, ada orang kesusahan, kita tidak mau berbagi kasih dan lain sebagainya. Nah, itulah saudara kekasih 3 poin penghalang utama kenapa doa kita tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan. So, marilah kita berdoa dengan benar dan sungguh-sungguh supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini, kiranya akan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, karena kami diingatkan untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, supaya doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa untuk terus setia, bersabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita siapkan nanti kita untuk menerima doa berkat dari Ibu Gembala. Kita mau sama-sama naik ke pujian dengan apakan ku balas. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai yang diberkati Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom.